أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Demam Ngaji, bagaimana kabarnya? Semoga Anda senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat. Bersama saya Abu Robani, insya Allah kita akan bersama-sama mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran yang mudah dan menyenangkan dalam metode Quantum Reading Quran. Kali ini kita akan membahas surat Al-Fatihah. Bagaimana menerapkan metode QRQ di rumus yang pertama, ayu, ayun saja, kecuali ayu di atasnya bendera. Penjelasannya sedikit saja. Kalau ada ayu, ayu itu singkatan alif, ya mati dan waw mati, maka ayunkan suaranya. Karena kesalahan yang paling banyak dalam baca Al-Quran adalah diantaranya seringkali kepanjangan dalam membaca huruf mad. Oleh karena itu, supaya tidak kepanjangan, nah caranya dengan mengayunkan suaranya. Itu yang dimaksud dengan ayu, alif, ya, waw, cukup ayun saja, ya. Contoh misalkan perhatikan dalam surat Al-Fatihah, dari mulai ta'awud, ingat tidak? A'udzu billahi minasyaitani. Ya, jangan terlalu panjang. Nah, supaya tidak terlalu panjang, cukup diayunkan suaranya. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitani. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian perhatikan basmalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ingat sekali lagi, kesalahan yang awal dilakukan oleh orang-orang yang baca Al-Quran adalah seringkali kepanjangan baca huruf mad. Entah itu karena faktor kebiasaan dari kecil, atau karena faktor yang lain, misalkan karena fokus dengan langgam sehingga kemudian melupakan tentang kaidah. Kalau mad itu cukup dengan 2 harokat saja. Nah, supaya konsisten dengan 2 harokat, sekali lagi ingat, ayunkan suaranya. Perhatikan, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tidak lagi Bismillahi, jangan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengenai ayat pertama ini, seringkali juga nggak beda antara H dengan H. Oleh karena itu, bagi yang sudah bisa mengayunkan suara konsisten dengan 2 harokat, perhatikan bedakan antara H dengan H. Jadi jangan Bismillahirrahmanirrahim, nggak ada bedanya dengan H. Bedakan dengan jelas, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama dengan hi, yang kedua Cirinya yang supaya mudah, kalau H itu seperti orang menggigil. Tapi kalau H satu lagi seperti orang yang kepedesan. Satu lagi. Ya, saya contohkan sekali lagi ayat pertama, perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Him. Begitu ya. Sekarang ayat kedua, perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Langkah pertama, tidak kepanjangan dalam membaca huruf madnya. Tidak Alhamdulillahi rabbil alamin, tak boleh, ya. Jadi cukup diayunkan saja supaya tidak kepanjangan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian yang mesti perhatikan untuk huruf-huruf awal, sekali lagi bedakan antara H dengan H. Termasuk bedakan antara A dengan A. Mudahnya ingat, bedakan A, H, H. Bedakan A, H, H. Jadi bukan alhamdu.
Karena selain tidak tartil, alhamdu juga memiliki makna yang berbeda dengan alhamdu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tapi kalau dibaca alhamdulillah, alhamdu itu kematian. Jadi ketika kita baca alhamdulillah, itu bukan pujian kepada Allah. Karena alhamdu berarti kematian. Alhamdulillah kematian bagi Allah. Kan jauh banget gitu kan antara alhamdu dengan alhamdu. Oleh karena itu fokus. Fokus bedakan antara a dengan a, ha dengan ha. Ya, saya contohkan kembali ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. A dengan a, ha dengan ha. Perhatikan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ingat kaidah dulu, baru lagu kemudian. Fokus kepada kaidah dulu, lagu kemudian. Ya, perhatikan sekarang ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Perhatikan huruf H. Jangan Ar-Rahman, bukan Rahman, tapi Ar-Rah. Tadi sudah saya sampaikan huruf H itu seperti orang kepedesan. Rah. Jadi Ar-Rahmanir Rahim. Jangan Rahim, tapi Rahim. Ingat ya, mudahnya seperti orang yang kepedesan. Maka pastikan nanti kalau makan seblak kok gitu, makan seblak pedasnya kebanyakan, itu kesempatan untuk melatih. Nah, ya, itu cara melafalkan huruf H. Perhatikan. Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian di ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Perhatikan untuk yang ayat keempat ini, pada maknya jangan kepanjangan. Maliki, tidak boleh. Cukup maliki. Ayunkan suaranya supaya tidak kepanjangan. Maliki Yaumiddin. Berikutnya perhatikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Perhatikan yang pertama, jangan kepanjangan. Iyyaka jangan. Termasuk budu ini seringkali jadi manjang. Iyyaka na'budu wa. Du-nya ingat tidak panjang. Jadi pastikan budu pendek, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bedakan a dengan a pada ayat yang kelima ini. Jadi jangan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bukan, tapi iya, ya. Kemudian kana buduna. Ya, kalau ain mati masih nampak ada suara yang mengalir walaupun lemah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian perhatikan ayat ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Ihnya perhatikan tidak bukan tapi ihdi. Ingat huruf H yang kalau orang tua dulu nyebutnya H besar, itu mirip seperti orang yang menggigil. Nah, itu huruf H. Gitu ya. Jadi gitu ya. Ihdinas sirat. Soalnya belakangan saja. Perhatikan sekali, fokus bedakan antara H dengan H. Kemudian madnya tidak boleh kepanjangan dengan cara mengayunkan suara. Ihdinas siratal mustaqim. Perhatikan ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Perhatikan tidak siratal, tidak boleh kepanjangan. Ingat ayun saja. Jadi cukup kalau ada ayu, alif, ya, mati, ayun saja. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim. Bedakan antara a dengan a. Sekali lagi fokus ya, kita bertahap. Bedakan a dengan a, h dengan h. Sisanya menyusul insyaallah pada surat-surat berikutnya. Perhatikan. Siratal ladzina an'amta. Jangan an'amta, bukan an'amta atau an'amta, bukan. An'amta alaihi, itu semuanya pakai ain, ya, kecuali yang alladzinya. Dan an'amta a dengan a, ya. Sekali lagi saya contohkan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, di atas alif pada kata dha itu ada tanda bendera, bahkan benderanya berwarna merah magenta menunjukkan panjangnya itu maksimal. Ya, jadi panjangkan maksimal waladdallin, gitu ya.
Saya ulangi, perhatikan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, demikian barangkali cara membaca Al-Fatihah dengan menggunakan pendekatan rumus quantum reading Quran. Di sesi pertama ini, perhatikan, latih di surat-surat berikutnya nanti. Ya, silakan dipraktekkan oleh sahabat Demam Mengaji semua di rumah. Ya, persering, karena mahir itu akan sebanding lurus dengan lamanya praktek. Apa yang mesti dipraktekkan? Fokus kalau ada alif, ya mati, waw mati, biar mudah diingat, singkat, ayu. Panjangkan. Kesalahannya, ingat, sering kepanjangan. Supaya tidak kepanjangan, cukup apa? Ayun saja. Jadi ayu, ayun saja. Selamanya dari awal surat Al-Fatihah sampai nanti surat An-Nas, setiap ada alif, ya mati, waw mati, ayun suaranya, kecuali ayu di atasnya bendera. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di rumus-rumus keren berikutnya di metode quantum reading Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.